Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Di antara sederet nama-nama tokoh dalam sejarah gereja Masehi Advent hari ke-7, kita akan menemukan nama John Nevins Endos. John Nevins Endos lahir pada tanggal 29 Juli 1829 di bagian tenggara Maine yang dikenal sebagai Poland Timur, sekitar 35 mil barat laut kota pesisir Portland, Amerika. Pada tanggal 29 Oktober 1856, Andrews menikah dengan kekasihnya, Angeline Stevens, yang adalah teman semasa kecilnya dari Paris Hill. Anak mereka, Charles, yang lahir pada tahun 1857, dan Mary lahir pada tahun 1861. Semasa hidupnya, John Nevins Endos telah berperan sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam masa-masa awal berdirinya gereja Masehi Advent hari ke-7. John Nevins Endos adalah seorang pendeta gereja Masehi Advent hari ke-7, dan ia adalah seorang misionaris pertama secara resmi dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Di samping itu, ia juga adalah seorang penulis, editor, dan cendekiawan dalam gereja ini. Bahkan, ia juga adalah pemimpin dalam gereja ini. Sejak ia masih muda, ia telah terlihat dengan jelas bahwa ia seorang yang cerdas. John Nevins Endos dapat menguasai 7 bahasa. Ia fasih membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, Greka, dan Latin. John Nevins Endos menjadi pengikut Miller pada bulan Februari 1843 ketika ia mendengar pekabaran Advent dari Joshua Himes. Dan setelah membaca traktat mengenai Sabat yang ditulis oleh T.M. Preble, ia kemudian mulai memelihara kesucian hari Sabat sebagai hari yang ke-7. Sejak tahun 1845, ia memutuskan untuk mendedikasikan intelektualnya, tenaganya, bahkan hidupnya untuk mengkhotbahkan kebenaran yang didapatnya ini. Pada tahun 1850, ia memulai pelayanan pastoralnya di wilayah New England, dan ia ditahbiskan sebagai seorang pendeta pada tahun 1853. Andrews memainkan peran penting dalam pembentukan teologia gereja Masehi Advent hari ke-7. Di antara prestasi-prestasinya yang mengesankan, salah satu di antaranya adalah penafsiran Wahyu Fatsal 13. Namanya pertama kali muncul dalam literatur Advent ketika pada bulan Oktober 1849, di usianya yang ke-22, saat majalah Present Truth terbit pertama kali di Rochester, New York pada tahun 1852. Namanya tercantum bersama dengan James White dan Joseph Bates sebagai 3 anggota komite penerbitan. Pada tahun 1855, atas permintaan James White, John Nevins Endos menulis sebuah makalah yang menggunakan bukti-bukti Alkitab dan menunjukkan bahwa Sabat dimulaikan juga diakhiri pada tenggelamnya matahari. Dalam Testimonies for the Church volumenya yang pertama halaman 116 dicatatkan di sana bahwa Ellen White juga mendukung akan hal ini. Hal lain yang merupakan kontribusi John Nevins Endos terhadap gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah pada tahun 1858 ia memimpin sebuah studi Alkitab
yang mengungkapkan konsep perpuluhan dengan prinsip systematic benevolence. Buku pertama yang ditulis oleh John Nevins Andrews adalah yang berjudul History of the Sabbath and the First Day of the Week, yang diterbitkan oleh Steam Press di Battle Creek. Setelah itu, ia juga menulis banyak buku lain, seperti diantaranya buku Three Angels Messages, buku Collected Writings, buku The Century and 2300 Days, buku Testimonies of the Fathers, dan pada bulan Juni tahun 1862, Andrews bekerja sebagai penginjil di New York, dan ia turut membantu pendirian Conference New York pada waktu itu. Pada saat bertugas di New York ini, keluarga Andrews mendapatkan anak ketiga dan juga anak keempat mereka. Tetapi sayang, kedua anak ini meninggal saat masih bayi. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1867, John Nevins Andrews terpilih sebagai ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia. Ia menjalankan tugasnya sebagai ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia ini, yang ketiga, selama 2 tahun dari tanggal 14 Mei 1867 sampai tanggal 18 Mei 1869. Setelah itu, ia terus melayani pekerjaan Tuhan sebagai editor Review and Herald, yang sekarang menjadi Adventist Review, dari tahun 1869 sampai 1870. Pada tahun 1872, istrinya Angeline meninggal karena stroke. 2 tahun setelah istrinya meninggal, pada tanggal 15 September 1874, John menjawab kebutuhan pekerjaan Tuhan saat itu. Dengan menyadari akan resiko dan kesulitan yang akan ia hadapi, ia bersama dengan kedua anaknya, Charles dan Mary, dikirim sebagai misionaris pertama secara resmi dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang dikirim keluar Amerika. John Nevins Andrews memulaikan sebuah penerbitan di Switzerland, di tempat tugasnya sebagai misioneri. Dan walaupun anak-anaknya masih sangat muda saat itu, tetapi Charles dan Mary telah turut menunjang pekerjaan misioneri ayah mereka dengan turut mengerjakan tugas-tugas penterjemahan, tugas-tugas pengeditan, tugas-tugas pengetikan, dan membantu ayah mereka dalam mendirikan International Missionary Journal dengan judul The Signs of the Times. Pada tahun 1878, salah satu anaknya, Mary, terjangkit tuberkulosis dan meninggal segera setelah tiba untuk mencari perawatan di Battle Creek Sanitarium pada umur 17 tahun. Setelah itu, John Nevins Andrews kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang misionaris di Eropa, sampai ia meninggal di tempat tugasnya pada tanggal 21 Oktober 1883, juga karena tuberkulosis saat ia berumur 54 tahun. John Nevins Andrews dimakamkan di Basel, Swiss. Andrews University di Berrien Springs, Michigan, dinamai menurut namanya. Dan suatu hal yang menarik adalah di salah satu lobi yang ada di gedung seminari yang ada di universitas ini, dipajang di sana satu becak yang didatangkan langsung dari Surabaya, Indonesia. Pada tahun 1993, sebuah patung John Nevins Andrews dan 2 anaknya didirikan di depan gereja Pioneer Memorial yang ada di Andrews University
untuk mengenang mereka. Pada saat mengunjungi lembaga pendidikan tinggi tertua milik Gereja Masehi Advent hari ke-7 ini, Dr. Joseph Kidder, salah satu profesor di universitas ini, memperkenalkan beberapa keunikan yang ada di kampus ini. Salah satunya, keunikan yang ada di dalam gedung James White Library. Di Andrews University ini, bukan hanya memiliki koleksi buku-buku dalam jumlah yang besar, tetapi juga menyimpan beberapa barang yang dinilai bersejarah dalam sejarah Gereja Masehi Advent hari ke-7. Di antaranya adalah sebuah peti yang pada tanggal 15 September 1874 merupakan salah satu koper yang digunakan oleh John Nevins Andrews saat ia dan kedua anaknya Charles serta Mary meninggalkan Amerika menuju Inggris dan kemudian Switzerland untuk tugas misioneri mereka. Sahabat sekalian, John Nevins Andrews bukan hanya seorang yang telah berjasa besar dalam pembentukan teologi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ia juga adalah seorang pemimpin gereja, terutama di masa-masa awal berdirinya gereja ini. Bahkan lebih dari itu, ia adalah seorang tokoh yang telah memberikan keteladanan pada kita akan sikapnya yang mengutamakan Tuhan di atas yang lainnya. Setelah melayani pekerjaan Tuhan dalam berbagai kapasitas, bahkan sebagai ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia, ia begitu bersemangat, bahkan mengorbankan banyak hal untuk membawa pekabaran Injil sebagai misioneri di Eropa. Sungguh, suatu komitmen pelayanan yang luar biasa. Kiranya, dengan pertolongan Tuhan, pengalaman hidup John Nevins Andrews memberikan inspirasi kepada kita untuk mengutamakan Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam menunjang penyebaran kabar selamat ini. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Gunung dan lembah hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba kesembelikan datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.